kita akan masuk ke Smart PLS ya, program yang sangat bagus ya. Kita panggil ya, kita panggil datanya dulu aja ya. Kita panggil datanya dulu, Smart PLS ini ya. Ini datanya saya besarkan dulu ini ya. Data kita seperti ini. Strukturnya berbeda dengan yang untuk SPSS ya. Coba Anda lihat di SPSS ada jumlah, di sini nggak ada jumlah ya. Nanti Smart PLS yang akan menjumlah ya, dan dia metode mengolahnya tidak menggunakan jumlah. X1 kan jumlah toh dimasukkan, itu kita enggak, kita tidak seperti itu ya. Jadi datanya cukup seperti ini. Sama ini di SPSS juga ada simbol-simbolnya ya. Tadi A1, sekarang X11. X11 artinya pertanyaan nomor 1 di variabel X1, pertanyaan nomor 4 di variabel X1 gitu ya, dan seterusnya. Ini pertanyaan 1 untuk Y1 ya, dan seterusnya. Nah, jadi kita punya 3X. Nah, ini yang berbeda di SPSS. Kita modelnya udah pakai ini ya, bukan model ini. Tadi kita sudah tinggalkan ya, tinggalkan. Sekarang model kita yang putih ini ya. Nanti kalau Anda baca jurnal-jurnal internasional apapun nasional, itu kalau Anda mau membuat skripsi kan baca jurnal nasional internasional, gambarnya tuh nggak mungkin gambar sederhana banget. Misalnya gambar ini atau ini tuh jarang ya, meskipun ada tapi jarang sekali. Biasanya model-modelnya tuh cakep-cakep, menarik-menarik, karena memang situasi di dunia nyata itu kompleks ya. Variabel itu banyak yang saling silang mempengaruhi ya, tidak hanya seperti ini linear gini aja ya. Nah, ini kita mencoba untuk model yang putih ini ya, tidak yang kuning, tidak yang hijau, masih agak rumit ya, banyak gitu ya. Kalau kita cukup waktu, nyoba yang hijau nggak apa-apa, atau nyoba yang pink nggak apa-apa. Oke, kita coba yang hijau ini ya, data kita yang tadi. Nah, yang menjadi persiapan kita untuk Smart PLS, data ini Mas and Mbak ya, kita panggil Smart PLS ya. Ini logonya, perhatikan tampilannya. Jadi Smart PLS itu tidak bisa membaca file Excel yang tidak di convert ke dalam bentuk CSV. Jadi gini, saya ceritain. File Excel itu biasanya XLSX. Kalau file MS Word itu DocX. Kalau file PowerPoint itu PPTX gitu ya. Nah, Smart PLS itu tidak bisa membaca file Excel yang belum dikonvert. Jadi dia itu harus dirubah ke dalam ini CSV ya, Excel tapi dirubah ke dalam CSV yang ini, CSV ini. Nah, cara untuk merubah ini sudah terbuka ya, ini ya, ini saya besarkan. Smart PLS-nya sudah muncul ya, sudah terbuka. Saya tinggal ya, itu sudah terbuka. Data ini kalau mau dipindah ke Smart PLS, caranya harus dibuang dulu hal-hal yang tidak diperlukan oleh Smart PLS. Contohnya tabel induk, judulnya ada spasi kosong, termasuk penjelasan nama variabel. Ini kita harus buang, digunduli ya. Nah, intinya digunduli. Nomor ini juga Smart PLS tidak perlu, buang aja. Kalau ada jumlah ya, kayak di yang pertama tadi di SPS tadi, buang aja, malah dibuang ya. Jadi nggak perlu. Yang penting ini Mbak and Mas, simbol dan ini pengenal ya, pengenal. Ini saya beri warna-warna biar Mbak and Mas bisa menentukan ini variabel lain, variabel lain, variabel lain, variabel lain. Nah, oke ya. Jika sudah seperti ini, langsung di-convert. Caranya mudah sekali. Anda sering melakukan. File, kemudian save as, kemudian Anda mau letakkan di mana, di browse,
taruh di mana, Anda harus ingat nanti. Kalau nggak ingat nanti mencari-cari nanti ya. Oke ya, ini kita anggap aja nanti saya susulkan ya. Ini kita loncati. Setelah data dibentuk dalam format CSV ya, misalnya taruhlah filenya ini ya, CSV ini. Setelah filenya berhasil dibikin, nanti save as, pilih UTF-8 atau CSV UTF-8, nanti akan otomatis terconvert. Nah, setelah itu panggil Smart PLS, lalu kita mulai. Caranya begini, file, create new project, lalu kasih nama ya. Misalnya saya mau pakai nama siapa sih, Mas Jaya gitu ya, Mas Jaya, atau namanya campuran, Mas Jaya, misalnya Mas Jaya Gusti Rafli gitu ya misalnya. Intinya nama Mbak N Mas saja. Nah, misalnya gitu. Name Jaya Gusti Rafli penelitian misalnya gitu. Oke. Nah, kita lihat di sini Mas and Mbak. Di sini proyek Anda ada di sini. Proyek Anda. Ya, ini ada nama Jaya Gusti Rafli. Kemudian ada gambar laten variabel ya, gambar laten variabel. Ini gambar important atau double click to import data ya. Import ya, import, bukan important. Nah, double click to import data, klik ini untuk memasukkan data yang CSV tadi masuk ke dalam Smart PLS ya. Otomatis yang XLSX tidak nampak ya, tidak nampak. Yang nampak hanya yang CSV. Makanya kita sebut dia nggak mau baca kalau XLSX ya. Tapi harus dirubah dulu. Ini kita klik aja. Kalau berhasil, oh ya sebelum ya, kita klik nama tadi ya, otomatis ini nama file tadi. Ini nggak usah dirubah-rubah. Yaitu efek dari kita ngambil data namanya ini gitu. Oke aja. Kalau berhasil langsung akan disusun ke dalam layar ini ya. Kita tunggu. Nanti di tempat Anda nggak akan lama ya. Ini karena saya bukanya program banyak ya. Nah, ini Mas and Mbak, ini contoh. Wah, berarti sudah sukses ini. Kalau nggak sukses, nggak muncul. Dia munculnya error in line 1, error in line 2. Jadi itu nanti penamaan variabel atau apa yang mengganggu. Tapi kalau sudah benar, berarti langsung muncul deskriptif statistik. Ini ada mean, median, minimum, maksimum, standar deviasi, kurtosis, squeeness gitu ya. Nah, kalau sudah Mas, langkah berikutnya adalah menggambar. Nah, ini Mas and Mbak, diperhatikan. Kalau di SPSS itu nggak gambar Mas. Nah, itu yang susah. Nunjukin X mana, nunjukin Y mana. Celakanya tidak ada moderating, tunjukin moderatingnya tidak ada maksudnya. Atau kalau Y-nya banyak, nggak bisa dimasukin Y banyak. Nah, itu celakanya itu. Nah, tapi kalau pakai gambar, serumit apapun, asal digambar dengan benar, keluar hasilnya. Nah, itu Mas. Nah, oke ya, kita praktekin ya. Kita kalau mau menggambar, langkahnya ke sini Mas. Ini gambar laten variabel ini kita klik. Data akan berpindah ke sini nanti ya, sebentar. Nah, ada pindah. Inilah tempat untuk menggambar. Nah, gambarnya yang kayak apa? Gambar berarti saya pilih buka Excel yang satunya. Kita akan menggambar ini Mas ya. Kita akan menggambar ini, masukkan ke pikiran kita biar nggak nengok-nengok sini. Nah, kita gambar. Yang digambar yang mana? X1 itu apa aja sih tadi? Nah, ini Mas. X1 itu pertanyaannya yang kuning ini, kuning pertama. Ada 4 ya. Nah, masuk ke Smart PLS, pakai shift lagi Mas. Tandai X11, pakai shift ya. Tarik Mas. Sudah jadi Mbak. Ya. Nih. Udah jadi Mbak. Nggak usah gambar. Tarik tok ternyata ya. X2-nya mana? Ya, ingat posisinya di bawahnya.
Kalau belum rapi, dirapiin Mas gitu. X3 Mas. Nah, saya cepetin ya, Anda tinggal memperhatikan. Ini agak beda, tolong jangan ngantuk. Harus begini. Tumbuk ya Mas ya, pindah ke sini Mas, align. Nah, biar nggak nabrak. Y2 Mas sampai Y4 ini. Nabrak lagi Mas, taruh belakang Mas, align. Sudah jadi Mas, kita hubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain sesuai dengan gambar putih ini ya. Oke, connect Mas, perintahnya connect ya. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, biar nggak ina ini ya, kita kasih nama dulu ya. Ini escape aja biar tandanya menghubungkan hilang. Ini klik kanan, rename Mas. Kita ganti apa ya? Misalnya tadi nama variabelnya apa tuh ini? Oh iya, untuk kepentingan pendidikan ini nggak saya hapus. Untuk kepentingan belajar nggak saya hapus. Ini biar kelihatan. Oh, ini variabel yang pertama ini namanya labelisasi halal. Nah, ini saya tulis di sini Mas. Tapi saya bikin LH gitu aja biar gampang. Jangan bikin nama variabel panjang-panjang, jangan. Karena efeknya nanti suk-sukan ya. Nanti kalau udah jadi tabel itu suk-sukan. Maka Anda beri lambang aja. Yang penting Mas tahu kalau LH itu labelisasi halal. Kemudian yang kedua itu adalah harga. Ya, kita singkat lagi Mas. Ini kita singkat HG. G-nya kecil aja biar cakep ya. Nah, terus Mas, ini apalagi Kupro. Lupa kenapa kok Kupro. Nah, kalau nanti kita bikin KP, ini kan KP ya, kualitas produk ya. Kalau kita bikin KP nanti sama dengan yang ini. Nah, makanya kita bikin yang itu Kupro aja. Yang ini KP. Jangan di enter ya, tapi di ini L, loyalitas pelanggan LP ya. Di OK, jangan di enter. Nah, ini biar enak Mas ngaraninya. Ini hampir dumbyuk ya panahnya, itu bisa kita geser. Nah, Mas lanjutkan lagi connect-nya. KP ke LP ya, bisa sebut sekarang. LH ke LP, Kupro ke LP. Nah, yang ini Mas belum. Jangan lupa ini ketok wis rampung ya, padahal belum. Yang loncat belum. Ini yang loncat ke sini belum. Ini Mas, ke sini kok dempet Pak. Nah, kalau dempet Mas bisa gini. Ini di escape dulu supaya hilang tandanya connect. Tarik gini Mas. Nah, kan bisa. Begini aja nggak apa-apa. Kalau mau pengen bagus lagi, ini dipelengkung kayak aja. Dipelengkung kayak gini. Kembalikan. Nah, seperti itu Mas and Mbak. Ada pertanyaan dulu, ada komen dulu. Udah gitu tok. Gitu aja, gambar tok gitu, panahnya jangan sampai ada yang kecer. Terus analisis. Nah, mudah sekali kan? Modelnya rumit, caranya cuma kayak gitu. Yang penting gambar. Nah, apa nggak luar biasa itu? Ya, udah ya Mas ya, ini udah jadi semua. Langkah pertama apa Pak? Nganalisis ya. Nganalisis yang mana Pak? Yang 3 step ini. Validity, reliability, uji asumsi, terus uji hipotesis. Ya, urut, nggak usah dibalik-balik kayak SPSS 1, 3, 2. Ini nggak usah, 1, 2, 3. Terus Mas and Mbak, uji asumsinya kalau di Smart PLS itu hanya yang tengah ini aja, multi aja, yang lain nggak perlu. Kayak kenapa? Nanti kalau Anda membutuhkan jawabannya, nanti saya kasih voice message. Ini udah, soalnya udah tinggal 10 menit ya. Ya, terlambat sedikit nggak apa-apa nanti ya. Nah, jadi Mas and Mbak, sekarang kita uji instrumen sekaligus uji asumsi. Loh, banyak Pak sekalian. Iya, tadi 10 pisah-pisah. Masih pakai uji asumsi klasik, masih uji asumsi klasiknya suruh ke nomor 3 dulu. Mesti pusing ya dengan. Tapi kalau Smart PLS nih, perhatikan. Langkah 1 dan kedua itu langsung.
bahkan ada bonus berlebih. Selain 1 dan 2, Anda juga akan mendapatkan model fit sekalian. Model fit itu kebagusan datanya atau pengganti uji asumsi. Ya, wes entek semua. Terakhir nanti sama aja tuh langkahnya cuma langkah 1 dan 2. Ya, langkah satunya itu terdiri dari uji instrumen, uji asumsi, dan uji model fit. Sama aja kayak gitu ya. Coba ya. Oke, siapkan, jangan sampai ngantuk. Langkahnya gimana? Calculate. Anda pilih PLS algorithm yang atas sendiri. Ya, udah ini langsung start calculation, nggak usah nengok-nengok. Ya, nanti analisis yang kedua baru tengok-tengok, baca-baca. Nah, apa yang kita dapatkan di analisis yang pertama ini? Uji validitas dan reliabilitas. Cari Mbak Enmas, cari di sini Mbak Enmas. Maaf ya, di situ mungkin tampilannya kecil ya, karena saya nggak bisa membesarkan. Ini membesarkannya pakai apa ya? Besok tak cari tahu ya cara membesarkan layar itu. Ini pakainya ini Mas, construct reliability and validity. Nah, ini saya besarkan ya Mas ya, biar bisa dikomentari, biar jelas. Ini saya membesarkannya, mindahnya sekaligus membuat ini Mas, lampiran deskripsi. Ini saya print screen, kemudian saya buka Paint. Ya, kalau Mas mungkin pakainya ini Snip Tool ya, di sini ditulis Snip Tool di sini. Snip Tool kalau anak muda ya, kalau saya kan anak tua ya, jadi saya pakainya cara yang kuno. Ini sudah keluar, saya crop ya Mas. Saya ambil ini Mas, saya ambil sedikit aja ini. Ya. Nah, itu saya pindah ke Word. Nah, supaya besar ya Mas, supaya maksud saya tuh Mbak Enmas nggak krip-krip melihatnya. Nah, ini cara membacanya sama. Oh, ini nih. Cara membacanya ini agak berbeda ya. Ini lebih singkat ya. Jadi Mas and Mbak, apakah variabel harga yang pertama tadi apa ya? Yang pertama tadi LH dulu ya. Ini LH, labelisasi halal, harga, dan seterusnya. Memang dia nulisnya tidak urut, dia urut abjad Mas ya. Jadi kebalik-balik, tidak bisa LH dulu enggak, tapi dia urut abjad ya. Nah, membaca validitas ini cara yang pertama adalah melihat nilai AV Mas. Jika di atas 0,5 berarti valid. Ini karena kita pakainya convergent and discriminant validity, bukan person correlation product moment ya. Jadi caranya berbeda. Bagus mana Pak person correlation product moment dengan convergent dan discriminant validity? Bagus yang convergent and discriminant ya, lebih akurat ya, lebih akurat. Nah, ini di atas 0,5 berarti valid ya. Atau Mas, oh iya, ini ada rahasia lagi ya. Di Smart PLS itu warnanya kok hijau ya Pak ya? Kok nggak hitam semua kayak SPSS? Iya, hijau ini menunjukkan beres, bagus, asik gitu ya, atau signifikan gitu. Jadi kalau merah nggak signifikan, kalau hijau signifikan, kalau hitam boleh gitu. Ya, di Smart PLS memang seperti itu ya, seneng kita ya. Oh, hijau, wah bagus ini ya. Merah, aduh merah gitu ya. Hitam, oh masih boleh gitu ya Mas and Mbak ya. Jadi ini bagus semua ini. Nilai yang paling kecil itu 0,644. Oh ini ya 0,636 LH. Ini nilai paling kecil, tapi masih bagus di atas 0,5. Nah, itu Mbak Enmas. Ini lupa tadi kan validitasnya secara per pertanyaan. Kok ini per variabel ya Pak? Iya, karena memang beda. Kalau mau cari tahu yang per variabel bisa nggak Pak? Bisa. Nah, kita kembali ke sini. Mas and Mbak pilih ini outer loading. Nah, inilah outer loading ini
per pertanyaan. Ini udah hampir selesai ya kita ya. Singkat sekali kalau di Smart PLS itu. Ini tidak saya ambil semua ya biar cepat. Ini Mbak and Mas yang convergent validity. Nah, ini per item Mas. Ini coba perhatikan. X2 1, X2 2, X2 3, X2 ngumpul jadi 1. Kalau yang X1 ini pindah bawah sendiri, X1 1 pindah bawah. Tapi nggak apa-apa. Tetap di kolom yang sama. Ya, tetap di kolom yang sama. Nah, ini kan hijau semua, Mas. Kecuali ini. Lupa itu ada satu merah. Ini kriteria membacanya gimana? Kriterianya membaca begini, Mas. Kalau nilai ini namanya nilai overloading ya, ini ya, ini overloading. Jika di atas 0,7, bukan 0,5 loh ya. 0,5 yang di AV. Ini AV ini. Ini overloading 0,7. Gitu, Mas. Nah, di 0,7 ini kita lihat yang di atas 0,7 mesti hijau. Ini ada satu nilai nih yang merah karena dia di bawah 0,7. Apakah ini gugur? Iya, gugur, Mas. Lalu tindakan kita gimana, Pak? Ya biarin aja. Nggak dibuang, nggak usah. Kan gugur, Pak. Harusnya dibuang. Iya, harusnya dibuang. Kenapa kok nggak dibuang? Karena nilai AV-nya, coba kita lihat. Ini kan LH ya, bukan LH. Ini HG berarti ini. Variabel yang kedua kan HG. HG ini coba kita lihat HG. Nah, ini hijau, Mas. Jadi kalau AV-nya hijau, meskipun overloadingnya merah 1 ya, nggak apa-apa. Kapan nih ini merah, Mas? Ini merah jika di sini kebanyakan merah, gitu. Jadi ini biarin aja. Lagi pula ada teori yang mengatakan bahwa nilai 0,5 sampai 0,6 itu masih boleh dikategorikan valid. Ya, itu teorinya ada. Ini aman. Oke ya, Mas and Mbak, validity, reliability selesai. Validity sudah selesai. Sekarang reliability. Reliability dibaca di mana? Di sini, Mas. Sama seperti yang tadi. Oh ya, tabelnya ini sama toh? Udah, nengok yang di sini aja. Nah, ini reliability, Mas. Ini reliability. Nah, ini reliability. Sama ini juga reliability ini, sama. Nah, jadi kan reliability-nya Cron Ba Alpha sama komposit. Ya, coba kita lihat di Excel yang tadi. Ini ya, CA dan komposit. Oke, selesai sudah. Hijau semua, berarti bagus. Sudah reliable semua. Hijau semua. Oke ya, selesai sudah. Validity dan reliability selesai. Lalu yang selanjutnya adalah multi. Multinya di mana? Sama. Ini Mas and Mbak, ini multi. Nah, ini multi, tapi coba membacanya yang di inner aja, Mas. Jangan yang di outer, tapi yang di inner fifth values. Ini hijau semua ya, Mas ya. Bagus ini berarti. Ya. Kalau hijau semua, ya sudah tidak ada multi. Ya. Kalau jangan baca warna, Pak. Masa nanti di skripsi saya karena warnanya hijau semua, maka tidak ada yang multi, kan nggak boleh. Ya, nggak boleh. Maka sekarang kita coba jelasin. Kurang sedikit ya, bertahan ya, meskipun ini sudah jamnya, nggak apa-apa. Nanti saya beliin sate ya. Tuh ada sate lewat di luar. Nah, oke. Uji multikolinarity hijau semua, berarti tidak ada multi. Tapi jangan baca seperti itu. Ya, ini pakai merah aja. Jika nilai di bawah 3 itu warnanya hijau. Jika 3 sampai 5 warnanya hitam. Ya, hitam. Nyari warna hitam nggak ada. Jika di atas 5, nah ini nggak boleh ini. Ini sudah kena ini, kena multi. Merah dia. Warnanya merah.
Gitu ya Mas and Mbak, kriterianya seperti itu. Ini bawah 3 ini, makanya hijau semua. Oke, selesai sudah. Sekarang kita tinggal apa? Model fit. Ya, model fitnya R kuadrat. Tadi Mas yang koefisien determinasi. Oh iya, sebelum kita ke R square, Mas and Mbak, gambar Mbak itu sekarang sudah tidak seperti tadi. Tadi kan nggak ada angka-angkanya toh, sekarang ada angka-angkanya. Ini Mas and Mbak bisa copy loh ya, baik yang sebelumnya tadi atau yang ini itu bisa di copy. Kopinya caranya ini, klik kanan, paling bawah pilih, lalu kita paste di Word ya. Nah ini gambarnya, mau dikecilin mau dibesarin bisa. Nah, cakep toh ya. Di SPSS nggak bisa keluar seperti ini. Ini oh ini di Word ya. Oh iya di Word, nanti kita bisa tengahin. Nah, terus dikasih apa? Ini gambar apa sih? Gambar outer model Mas. Nah kalau mau dinasih nama ya. Mau yang nggak pakai angka-angka ya bisa, nggak pakai angka-angka. Nah dari sini Mas, dari tabel ini, dari gambar ini juga bisa bercerita Mas. Seperti yang tadi. Pak apa aja toh ini outer loading Mas. Aduh, kok nggak bisa. Draw. Ya ini outer loading Mas. Ini outer loading, ini outer loading, outer loading. Yang merah ini tadi, ini kan merah. Kalau yang ini apa Pak? Yang ini koefisien regresi seperti yang di mana tadi di SPSS. Yang jika X1 naik Y turun, naiknya berapa? Ini koefisien regresi Mas. Terus yang lain apa? Yang lain ini Mas, ini R kuadrat ya. Ini R kuadrat. Cuma R kuadratnya ada 2 Mas. Kalau di SPSS ada 1. Kenapa? Ya karena Y-nya 1 tok. Ini kan Y-nya 2. Maka ini R kuadrat 1, ini R kuadrat 2. Nah jadi gitu Mas, hebatnya Smart PLS itu begitu, membaca gambar juga bisa. Oke ya Mas ya, selesai. Sekarang model fit yang pertama tadi ini R kuadrat Mas, baik 1 maupun 2 semuanya bagus ini ya, semuanya bagus, mendekati 0,9 itu bagus. Kalau primer 0,4 udah bagus, cukup bagus ya. Oke, kita masuk yang lain Mas, model fit yang lain masuk sini Mas. Ini kan gambar, pindah ke sini Mas. Yang lain ini Mas, model fit ini Mas. Nah Mas and Mbak, nah ini saya print screen lagi supaya mudeng. Ini penting banget ini. Habis ini selesai. Model fit ini model fitnya. Nah, cara ngomentarinya yang kita ambil ini aja Mas, NFI ini aja. NFI ini jika mendekati 0,9 atau lebih, dia bisa nilainya bisa 1 kok, bisa 1, kalau R kuadrat kan 0,9 mentok, nggak bisa 1. Kalau 1 malah kelainan. Tapi kalau NFI ini bisa tembus sampai ke di atas angka 1. Jadi 0,9 udah bagus. Ini 0,7 bagus. Kalau yang ini Mas, ini malah kecil, di bawah 0,08. Kalau ini masih masuk 0,08. Gitu ya. Jadi ini termasuk fit modelnya ya. Nah, selesai sudah. Kita masuk uji hipotesis, selesai. Nah, untuk uji hipotesis Mas, berarti kita nganalisis. Ya, jadi nganalisisnya cuma 2 kali sebenarnya, enggak 3 kali. Untuk menganalisis Mas harus pergi ke gambar. Caranya kalkulit lagi Mas, tapi jangan pilih PLS algorithm. Pilihlah bootstrapping bawahnya. Ya. Nah, ini jangan diapa-apain, langsung start calculation. Nah, ini Mas tinggal terakhir, tinggal 5 menit lah. Nah, ini Mas, ini adalah tabel seperti di SPSS tadi yang saya jelaskan. Cuma ini keluar
hijau dan merah atau hitam ya, sehingga Mas bisa bilang itu signifikan atau tidak dengan cepat. Kalau di SPSS tadi harus membaca T di atas 2. Ini juga sama sih, T di atas 2. Kriterianya sama seperti di SPSS. Maka ini kalau nggak saya jelaskan Anda akan paham. Ya, saya masukkan ke sini biar gede. Nah ini kita akan lihat nilai hijau semua. Ini signifikan semua. Nah cuma kita harus membaca, Mas, yang signifikan apa sih? Ya, yang signifikan. Oh, biar mudah gini, Mas, kasih gambar lagi, kasih gambar ini, karena gambarnya berubah, Mas. Nah ini gambarnya berubah. Kita copy ya, pakai bawah sendiri, insert clipboard ya, taruh sini aja, Mas. Kita bandingin ya. Wah tapi nggak bisa jejer ya, kita kecilin, Mas, N mbak, biar bisa jejer, atau kita jadiin satu halaman. Nah, seperti ini. Kita akan lihat, Mas, LH ke LP, LH ke LP ini, Mas. Nilai T-nya berapa? 2,324. Ini juga sama, Mas, 2,234. Ya, ini coba. Ini nyambung nih sama ini. Ya, terus mana, Mas, yang kelihatan aja ya? HG ke KP, HG ke KP, HG ke KP ini ya. 2, nyambung ke sini, Mas. Oke ya, semua sudah tahu. Sudah, semuanya sudah sama. Yang ini nggak usah diartikan, nggak usah. Karena saya nggak tahu, ini saya belum bertanya ini juga ya, belum pernah pelatihan secara resmi saya. Otodidak saya mempelajari ini. Baca pakai ini ya bisa. Ini kan di bawah 0,05. Ya, ini banyak cara membaca ya. Ini di atas 2. Ya, di atas 2, ini di bawah 0,5, atau warnanya hijau ya. Dah. Nah cuma, Mas, yang menjadi ini adalah pengaruh yang langsung, Mas, atau direct effect. Ini DE ya, direct effect, pengaruh langsung. Coba kita lihat di menunya sini, nanti kan ada direct effect ini ya. Pet coefficient ini adalah direct effect. Nah, kalau yang tidak langsung itu indirect. Nah, yang mana, Mas? Ini inti dari regresi intervening itu ini, Mas. Ya, diperhatikan. Kalau kita mencari LH ke KP itu kan langsung, Mas. LH ke LP juga langsung, Mas. Kupro ke LP juga langsung, Mas. Tapi saya ingin mencari Kupro dan LP, saya mau mencari pengaruh Kupro dan LP, tapi lewat ini loh. Ini kan belum ada, Mas. Ini kesini nih, kini belum ada. Ini kesini belum ada. Nilainya nggak ada. Ini kesini lewat ini juga belum ada, Mas. Ini kan adanya langsung semua. Ya tadi dalam gambar ini kan langsung semua. Ini panahnya kesini, mandek, ini kesini, mandek, ini kesini, mandek. Langsung semua. Yang melewati ini tuh nggak ada, Mas. Nah, di SPSS nggak bisa keluar itu, Mas, kalaupun ada olah datanya ya. Tapi di Smart PLS itu dimunculin, Mas. Munculnya di sini, Mas, spesifik ya, spesifik indirect effect. Nah ini, Mas, coba lihat tampilannya ini ya. Saya taruh di sini. Ini ya, yang ini tadi ini toh. Coba lihat ini arah pergerakannya. Ini kan cuma 2 toh, HG ini cuma 2. Coba lihat yang spesifik. Ini gambarnya jadi 3, Mas. Inilah maksudnya. Saya copy ya. Ini terakhir ya. Udah. Tinggal sedikit. 4 menit, 4 menit, 3 menit lah. Sabar, jangan merem dulu ya. Nah, ini specific indirect effect. Nah ini, Mas, kita artikan. Nah ini, Mas, coba perhatikan, Mas. Ini 3 ya, Mas ya. Nah, 3 ini. Bukan HG ke LP, tapi HG
ke LP lewat KP. Ini caranya baca gimana? Caranya baca, apakah KP ini, KP kan di tengah tuh ini. Nah, ini. Apakah KP ya memediasi pengaruh HG ke LP? Sama, apakah KP memediasi LH ke LP? Ya. Kalau ini signifikan atau hijau, berarti KP memediasi. Ya, KP memediasi. Atau jika ini nilainya di atas 2. Pak, ada satu yang enggak 2. Oh iya benar. Sebenarnya enggak harus di atas 2 sih. Di atas 1,960 itu sudah masuk. Lah ini 1,996. Kan di atasnya 1,960. Cuma nek meh omong 1,960 ini kan kelamaan ya, atau ngabisin tenaga, maka di atas 2 aja. Ya, ini di atas 2, di atas 2. Ini 1,996. Jane itu di atas 1,960. Begitu Mas and Mbak, selesai sudah kita.